yang pernah Jadi terjadi. apa yang kita kalamkan ini bagian revisi dari apa yang sebelumnya sudah kita kalamkan. Itulah mungkin rahasia kenapa bab niat itu jadi bab yang paling pertama dibahas oleh para ulama dalam kitabnya biaya. Maka rukun zikir itu adalah ikhlas. Ikhlas. Kenapa orang banyak berzikir itu kadang nggak nyambung? Bahkan minta zikir apalagi wahai syekh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mustafal mukhtar amma ba'du. Halo kawan-kawan, sahabat Ribat Nurani Hasyimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Jangan lupa sediakan kopi Anda seperti biasa, lalu nikmati isi diskusi pembicaraan kita pada sore hari ini, dan jangan lupa untuk mengosongkan gelas, karena ketika gelas penuh mungkin kita akan kesulitan untuk menerima ilmu-ilmu baru selanjutnya, atau mungkin kita sudah pernah mempelajarinya, tapi jangan lupa bahwa ketika mengulang-ulang mungkin akan ada ilmu-ilmu baru, penyingkapan baru yang akan kita terima. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, episode kali ini, kita masih bersama guru kita, Buya Dr. Aldomi Putra, tepatnya di Surau Ribat Nurani Hasyimiyah, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mungkin topik yang akan kita bicarakan adalah tentang adab-adab seorang murid terhadap gurunya. Kemarin kita sudah membicarakan tentang talqin. Sebelum itu ada beberapa judul yang lain. Kemudian kali ini kita akan membicarakan tentang adab. Di sebelum itu mungkin kita pernah mendengar bahwa dalam sebuah syair dikatakan, syair Adabut Thullab, bahwa wal ilmu la yahsunu illa bil adab. Ilmu itu tidak akan bagus, tidak akan baik, tidak akan berkah tanpa adanya adab. Begitu pula dengan kata Imam Syafi'i, al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita ingat lagi kepada syair-syair pepatah Arab, mungkin kita pernah mendengar, al-hayatu laisa bi anfusin turaddiduha, innal hayata hayatul ilmi wal adab. Hidup itu bukanlah soal menghirup nafas dan menghembuskan nafas keluar masuk. Tetapi yang namanya hidup, yang nama intisari hidup, hakikat hidup adalah ketika kita hidup dengan ilmu dan penuh adab. Begitu pula dengan bahwa lasis sawabu bi aswabi tuzinu biha inna soba sawabul ilmi wal adab, bahwa pakaian itu bukanlah hakikatnya, bukanlah pakaian yang kita pakai hari ini secara nampak, tetapi pakaian yang sebenarnya pakaian adalah pakaian dengan penuh ilmu dan adab. Alhamdulillah, kita sudah bersama guru kita. Izin kita menyapa guru kita. Buya, sehat. Bagaimana kabarnya, Buya? Sehat, Buya? Alhamdulillah. Seperti biasa, Buya kita semakin hari wajahnya makin cerah. Ya, insya Allah, yang termasuk beliau termasuk insya Allah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sebagai murid juga mendapatkan keberkahan daripada beliau dan pada guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin Buya, mungkin tidak memperpanjang waktu. Sesuai dengan tema kita, Bu ya, bahwa ada adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, khususnya dalam dunia thariqah dan tasawuf, dalam hal bimbingan dari seorang guru terhadap murid. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, adab-adab apa yang harus dijaga sebenarnya, Bu ya? Mohon izin pencerahannya, Bu ya. Ustaz Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita buka dengan suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Ustaz Dayat, sudah selesai itu. Itu bukan dijelasin, itu pepatah aja, Bu ya. Kan sudah selesai itu. Semuanya itu al-ilmu faqal adab. Al-adab faqal ilm yang tadi disebut.
Ya alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk dalam mendiskusikan adabul murid ma'a syaikhihi, kita mesti lihat kadang-kadang ada fakta di lapangan itu kita lihat, dan bahkan itu kritikan juga bagi sebagian orang. Lah, kok ke gurunya hormatnya beda gitu. Seperti ada pengkultusan di situ. Pengkultusan seorang murid terhadap guru. Nah, Itu anggapan orang biasa. anggapan orang begitu. Apalagi kalau kita lihat di Jawa misalnya. Ya. Ketika gurunya jalan, tuh muridnya gimana gitu. Langsung jongkok-jongkok gitu ya. Atau dan macam-macam yang berlebih-lebihan kadang gitu ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih murid kepada gurunya? Kita kan mau membicarakan itu, sambungan dari apa yang kita bicarakan kemarin itu. Setelah ada guru yang didapati, kemudian kita berguru ke dia, bersuhbah ke dia, kemudian ditalkin juga oleh sang guru itu. Lalu bagaimana sikap kita kepada guru? Bagaimana adab kita ke guru? Nah, kan ini itu. adab secara lahir maupun batin ya. Nah, semuanya akan kita ya, kalau kita bicara secara umum, adab itu ada zahir dan ada batin. Ada zahir dan ada batin. Kalau kita bicara dalam perspektif sufi, merujuk kita misalnya kepada Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq Tasawuf itu, dia menyebutkan bahwa adabul murid ma'a syaikhihi naw'an. Adab murid beserta gurunya itu ada dua bentuk. Dia nyebutnya yang pertama adab batin, yang kedua adab zahir. Ada adab batin dan ada zahir. adab zahir. Yang menarik itu sajian dari Syekh Abdul Qadir Isa itu, yang disajikan pertama itu adalah yang batinnya, bukan yang zahir yang disajikan pertama. Oh, jadi kayak kebalik gitu ya? Bukan kebalik, sejatinya begitu. Adab itu mulai dari batin. Baru zahir. Batin itu memancar ke zahir. Bukan dari zahir dulu baru Bukan ke batin. zahir dulu ke batin. Iya. Ini banyak salah dipahami juga oleh orang-orang hari ini ya, kebanyakan. Saya juga kadang berpikir begitu juga. Ini harus zahir dulu baru batin gitu. Padahal batin dulu harus zahir gitu. Dalam dulu. Lah gimana dalamnya nggak beres, gimana mau beradab kepada orang kan? Nah, makanya dimulai dari situ. Nah, yang pertama apa? Secara batin, Syekh Abdul Qadir Isa itu mengatakan bahwa seorang murid itu selalu membersamai syekh gurunya, mentaati perintah gurunya, mendengarkan nasihat gurunya. Jadi kalau kita masuk dalam bab thariqah, apa yang dikatakan dan dikalamkan oleh guru itu mesti ditaati. Apa yang diperintahkan oleh guru ditaati, nasihat guru dijalankan. Bukan apa bahasa orang lain, orang itu mengatakan didengarkan dengan telinga kanan, masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Telinga kiri. Berarti ada jembatan nih. Nah, ini perlu jadi perhatian kita. Ini bab satu, bab taat ya. Kalau kita berguru itu ada babnya sami'na wa ata'na dan ada babnya sami'na wa ra'aina. Apa babnya sami'na wa ra'aina? Itu babnya ta'lim. Ta'lim, ngaji. Maka di situ ada diskusi. Ada yang tanya, yang nggak ngerti tanya, yang nggak paham tanya. Itu bab ta'lim. Di bab ta'lim di situ ada diskusi, ada dialog. Berarti kalau ada tanya murid, jawab. Kalau dalam ta'lim itu kalau sang murid hanya diem aja, itu gimana ya? Nggak, misalnya muridnya nggak tahu nih, tapi nggak ditanyain juga gitu loh. Banyak begitu ya. Kenapa nggak nanya? Takut salah adab gitu kan. Nggak dalam bab ta'lim itu makanya kita bagi. Di bab ta'lim, bertanya, berdiskusi dengan guru, itu
Beda konsepnya dengan yang kedua yang akan kita sebutkan ini. Maka dalam taklim itu harus ada interaksi antara guru dan murid. Dilihat apakah murid itu paham nggak apa yang dijelaskan oleh guru. Atau murid ragu, jika dia tidak tanya gimana lu? Apakah dia selalu diselimuti oleh keraguan? Kan tidak begitu juga. Taklim itu artinya apa? Mencerdaskan. Maka sejatinya taklim itu dimanapun itu bukan pembodohan di situ, tapi pencerdasan. Iya. Ada edukasi di situ, biar. Ada edukasinya di situ, namanya taklim. Nah, makanya di tataran taklim, tanya apa saja boleh. Boleh bertanya. Oh, enggak paham apa yang dikatakan oleh seorang guru, tanya. Sampai ngerti. Tapi ada juga sebagian, ini mohon maaf yang tanda kutip ya, sebagian guru yang memang agak kayak melanggar adab ketika murid bertanya kepada guru, kepadanya dalam hal taklim gitu. Kan Ada di kita mesti sebagian harus pahami. budaya gitu kan. Makanya kita bagi tadi itu. Ada tempatnya, ada ruangnya. Ada ruangnya sami'na wa ra'aina. Dan ada ruangnya sami'na wa ata'na. Oke? Di ruang sami'na wa ra'aina itu babnya ta'lim. Lalu masuk kepada yang kedua, sami'na wa ata'na. Itu ruangnya adalah ruang riyadhah. Batin di situ. Riyadhah. Jadi, misal, suluk itu bagian dari riyadhah nggak? Iya. Riyadhah. Maka ketika masuk di bab suluk, bab riyadhah itu, maka tugas murid adalah sami'na wa ata'na. Kalau mau bertanya, sebelum atau sesudah? Gitu. Jadi kuncinya di situ ya. Maka ruang, misalnya kita di ribat misalnya. Di ribat, kita ngaji dulu kan? Iya. Ngaji, setelah itu ada suluk. Jika ada pertanyaan, catat aja dulu. Ntar kita diskusikan lagi di ribat misalnya. Jadi dibagi-bagi, dipilah-pilah. Mana wilayahnya yang sami'na wa ata'na. Ini urusan kepatuhan. Kita disuruh bab riyadhah, kita disuruh jalanin zikir, sudah masuk untuk mengaplikasikan ilmu yang tadi dipelajari, itu sami'na wa ata'na di situ. Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaan itu sebelum melakukan. Tapi kebanyakan kadang pas zikir itu bertanya, ini apa masuknya gitu kan? Ini maknanya apa? Sedang zikir begitu, Bis. Jadi yang ingin kita katakan itu taklid, jangan taklid buta gitu. Jangan apa yang disampaikan guru itu ada porsi yang mesti ditaati sesuai dengan aturannya. Kalau bab azkar, bab zikir, bab riyadhah, apalagi yang kita bicarakan ini adalah kemakrifatan, ilmu menuju Allah. Yang tahu jalan menuju Allah siapa? Guru kan? Maka syarat pertama itu bagi seorang murid itu apa? Dia mesti meyakini bahwa gurunya adalah alimun billah, arifun billah. Itu kata kunci itu. Alim dan arif billah. Dia harus meyakini bahwa gurunya itu orang yang tahu dengan Allah. Orang yang arif billah, orang yang tahu cara bagaimana mendekat kepada Allah. Kuncinya di situ tasdik, lagi-lagi tasdik. Maka di situ apapun perintahnya, apapun nasihatnya, orientasinya kemana? Orientasinya menuju ke Allah. Iya. Nah, kalau seorang murid tidak meyakini gurunya alim billah, arif billah, loh, gimana dia mau menjalankan apa yang dikatakan oleh gurunya? Pada akhirnya akan memunculkan keraguan. Jadi ngapain berguru? Ya, ngapain berguru gitu ya. Jadi itu pertama. Ya. Yang kedua, dia tidak berpaling kepada guru yang lain. Tidak berpaling kepada guru yang lain dalam hal apa juga nih, Bia? Ini babnya lagi-lagi bab thariqah. Kalau bab ta'lim silahkan cari guru yang lain. Sebanyak mau mungkin, berapa ya. guru pun bab ta'lim tuh no problem. Tapi kalau sudah masuk bab ketorikotan, bab jalan, bab riyadhah, itu gurunya mesti satu. Cuman kadang ada beberapa yang bertanya begini, Bu ya.
memangnya harus satu guru kah? Bukankah ketika banyak guru kan kekuatan ruhaninya semakin kuat kan? Nah, Gak ada juga yang begitu. ini yang mesti kita pahami. Di situ ada bab tarbiyah. Thariqah itu di dalamnya ada tarbiyah untuk murid. Ada latihan, ada didikan, ada bimbingan. Ini babnya bab kolbu ini. Ya. Bab kolbu, maka tentu dia mesti ikutin alurnya. Jalannya, kalau mau ambil thariqah banyak sih nggak masalah, boleh saja. Tapi selesai dulu satu-satu, gitu. Artinya kita misalnya bicara bab thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, atau thariqah Samaniyah Al-Khalwatiyah, atau kita bicara thariqah Saziliyah, atau Qadiriyah Naqsabandiyah misalnya. Satu-satu dulu kita belajar. Seperti kayak dalam tradisi. Kurikulumnya setiap thariqah itu ada. Nah, maksudnya praktek apa yang disampaikan itu kita harus fokus. Masa kita sedang praktek zikir kurikulum di thariqah A, lalu kita muncul thariqah B. Nah, itu kan banyak sekarang pertanyaan tuh. Iya. Banyak yang tanya begitu. Ini gimana ya? Iya. Ustadz, Buya, guru, saya mau amalkan yang mana ya? Kenapa, Bu? Saya sudah talqin thariqah Naqsabandiyah. Lalu saya talqin lagi Saman. Lalu saya talqin lagi TKN. Lalu gimana cara ngamalinnya? Itu pertanyaan pertama tuh. Iya. Yang kedua, tawasulnya gimana? Robitohnya gimana gitu? Iya. Ya ke saya juga banyak juga yang menanyakan itu, saya juga nggak bisa jawab kan. Saya tanya dulu ke guru saya saya bilang begitu. Tuh udah ditanya ke gurunya. Ini mau nanya ke Buyanya. Saya kan nggak guru. Iya, Buya tahu ada benar. Jadi babnya itu. Karena kalau kita baru mulai itu ya selesaikan satu-satu dulu. Jadi kalau langsung banyak itu kayak jadi konslet jatuhnya nanti Buya. Kan di dalam Ibnu Ajibah, Bahrul Madid, itu kan ada jelaskan. Syarat seorang murid itu boleh berkunjung ke guru-guru lain apa? Tasdiknya benar kepada gurunya. Tentu di samping tasdik dapat izin berarti Buya. Oh iyalah. Berarti kalau orang yang diam-diam cari guru lain tanpa izin dari gurunya bagaimana? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kan di situ dikhawatirkan gini. Kalau murid itu sodiknya sempurna, sidiknya sempurna, akalnya telah sempurna, maka boleh bagi dia untuk berkunjung kepada guru-guru lain. Sempurna akal ini maksudnya mana? Sempurna akal itu, walaupun dia bertemu dengan guru siapapun, keyakinannya terhadap guru dia ini tidak akan berubah. Iya. Tasdiknya benar sama gurunya. Tapi kalau akalnya belum sempurna, tasdiknya belum kamil, bertemu guru lain, dan dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia akan nilai gurunya yang tadi itu akan direndahkan, atau gurunya, guru ternyata guru saya ini kurang dari guru ini. Levelnya rendah gitu ya dari. Nah, kayaknya kan dia lebih tinggi makomnya dari gurunya kan, bisa nilai gurunya kan. Dan begitu sebaliknya. Yang terjadi apa? Kalau nggak gurunya dibicarakan, orang yang dikunjungi ini dibicarakan. Akhirnya membanding-bandingkan guru. Nah itu dia. Nah, itu masalah itu. Itu banyak juga saya temukan itu ya di dunia thariqah itu sudah kayak menjamur sekarang malah ya. Jamur apa tuh? Menjamur itu ini bahasa Minang mengaridi ya. Terus kalau seandainya seorang murid melakukan hal yang demikian, jalan keluarnya apa ya? Yang pertama itu selesaikan dulu. Kalau Ustaz Dayat tadi sebut Minang ya, dalam bahasa Minang itu selesaikan cie-cie dulu. Selesaikan satu-satu ya. Nah, kalau kita bicara bab indikator ya, apa indikator misalnya boleh berguru lagi dengan yang lain? Kurikulumnya selesai. Kalau mau kita kasih yang agak rigid sedikit, indikator orang boleh cari mursyid yang lain, apa? Syaratnya apa? Satu, kalau gurunya udah meninggal. Iya. Yang kedua, dia sudah dikasih izin oleh gurunya.
atau gurunya yang ngantarkan kepada guru yang lain, atau indikator lainnya. Walaupun sebagian orang kan ada juga yang menunggu ijazah itu nikmat betul bagi dia. Oh. Indikatornya adalah jika dikasih ijazah irsyad, itu kan pertanda tamat pelajarannya di situ. Iya. Dia dikasih SIM untuk kerja, Oh, jadi saya SIM untuk membimbing. Tapi bukan berarti dia selesai jadi murid, enggak itu. tetap berguru dengan gurunya. Tetap itu adalah gurunya. Berarti nambah guru berarti jadinya. Karena ada izin dari guru yang pertama itu ya. Ya. Izin kan, ma'rifat itu kan berlanjut. Jadi ma'rifat itu tidak berhenti di kertas mursyid. Bisa dikatakan ma'rifat itu jalan yang tidak pernah ada ujungnya, Bu ya. Ma'rifat itu ujungnya bertemu Allah dan bermusyahadah, bermukalamah dengan Allah. Kalau kertas itu tuh kan baru ini. Orang kan masih sibuk dengan bab kertas kan. Iya. Apalagi kalau keluar kertasnya itu dipampang gitu kan, mursyid gitu ya. Jadi bisa dikatakan begini, Bu ya. Jadi ijazah kertas itu bukan tanda engkau bermakrifatullah, tapi tanda hanya pernah ini gitu ya. Ijazah itu SIM. Iya, SIM. Ya. Ijazah itu SIM. Untuk kerja itu. Jadi kalau orang yang sudah ada SIM nggak kerja, gimana kira-kira? Itu tugas itu. Irsyad itu tugas ngajar, tugas mendidik orang. Itu bab irsyad itu. Lah kok jadi ngomongin itu kan? Kita kan ngomongin adabul murid kan? Itu kan masuk bagian adab yang kita bicarakan tadi, Bu ya. Tapi ya jujur, Bu ya, itu saya pribadi sangat menemukan banyak. Naudzubillah ya, semoga saya pribadi juga terhindar dari hal demikian, Bu ya. Tapi sehubung dengan itu, Bu ya, tadi ya, kalau seandainya murid sudah suul adab dengan gurunya dalam hal ini, gitu, diam-diam mencari guru, gitu, apakah jalan keluarnya harus minta maafkah dengan gurunya, tobat atau bagaimana gitu? Ya, sebelum masuk ke situ, kita kan mesti memahami kenapa tidak boleh, kan makna kalau dalam bahasanya admul i'tiradi ala syekhihi fi tariqati tarbiyati muridihi, gitu ya. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan itu kenapa tidak boleh kemana-mana gitu ya. Supaya apa yang dikalamkan oleh syekhnya itu, oleh gurunya itu nggak muncul pertanyaan. Kan kadang juga ada muncul pertanyaan, dikasih zikir ini, dikasih riyadhah ini, muncul kenapa? 5. Untuk apa? Atau bahkan yang menarik sekarang itu bukan 5. Bahkan minta zikir apa lagi wahai syekh gitu kan. Kita mau ngamalin zikir apa lagi ini gitu. Jadi, nah ini kata kunci juga. Jika muncul pertanyaan dari perintah guru, yang tadi bab taklim jelas ya, pertanyaan boleh kan? Boleh. Tapi kalau di bab sudah masuk bab riyadhah, muncul pertanyaan. Nah, jika muncul pertanyaan itu asbab, maka dia tidak akan futuh selamanya. Muncul pertanyaan itu apa maksudnya itu? Dongkol di hati gitu. Terserah lah bagaimana bentuknya itu. Dongkol, ada kan orang dongkol ke guru. Nah, itu yang maksudnya, jangan sampai dongkol ke guru gitu. Itu bagian adab penting juga tuh. Oh iya, sangat penting sekali. Kalau itu terjadi, masuklah yang sisi zulumat ke situ, masuk setan ke situ. Iya. Masuk setan ke kolbu murid. Dia obrak-abriknya itu kolbu. Itu yang kita khawatirkan di bab itu. Jadi memang benar-benar kalau itu, makanya berguru itu ya timbang-timbang sebelum kita nyatakan bahwa kita mau berguru ke si A atau ke si B, itu kan perlu ditimbang-timbang supaya tidak muncul penyesalan gitu ya. Jangan sampai ketika ada persoalan, dulu saya amalkan KJNT tapi sekarang nggak lagi karena kasus ini dan itu ngapain namanya? Itu kan pertanda murid nggak shadik.
berarti hanya ikut-ikutan berarti ya. Iya, itu kan orang-orang yang hanya mencari guru-guru yang viral saja itu. Nah, tapi untuk mencari guru ya, apa yang harus dilakukan? Jadi ya, di samping adab ya terhadap guru tadi kan Itu kan sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. dan dalam sederhananya Bu ya, apakah ya apa namanya, ya, selain dia mencoba menggali lebih jauh tadi, apakah sholat istikharah itu bahagian daripada salah satu itu? Ya, tentu pertama kita mengenali dulu guru. Gurunya siapa? Kalau dalam bahasa lainnya, kita mesti kenal syakhsiyah guru. Sosok. Dia sekolah apa? Dulu sanadnya kemana? Dalam bab ini kan hubungnya sanad. Iya, iya. Kemana sanadnya? Nah, paling tidak begitu. Iya. Jadi kita tahu sanadnya. Kemudian tadi bab istikharah benar, berguru pun harus ada istikharahnya. Mesti istikharah. Supaya guru itu, kadang-kala kan orang berguru itu yang guru yang sesuai dengan dia. Kan? Jadi standarnya dia, bukan gurunya. Bukan guru. Maka kalam guru itu mesti sesuai dengan standarnya dia gitu. Iya, iya. Itu murid apa tuh namanya? Nah, itulah yang kita mesti hati-hati. Terus yang ketiga, alla ya'taqida fi syaikhihi al-ismah. Dia mesti meyakini bahwa gurunya bukanlah maksum. Itu adab yang ketiga, Pak ya. Itu yang ketiga. Harus meyakini bahwa gurunya bukanlah maksum. Karena kalau sampai meyakini gurunya maksum, konsekuensinya apa, Pak? Kan guru bukan nabi. Oke, bisa mungkin itu bisa dipahami ya, tapi konsekuensi lain di balik itu. Ada konsekuensi lainnya di balik itu. Kenapa harus yakini bahwa guru bukanlah maksum? Nanti kalau ketemu ada kesalahan guru dilihat, atau pandangan guru berbeda dengan pandangan orang banyak, itu kira-kira murid tadi gimana? Atau gurunya melakukan dosa? Ya dia kan Atau malah gurunya bisa melakukan kemaksiatan. sangat fanatik buta dan malah bisa menyembah gurunya. Nah, itu yang harus kita pahami. Iya. Ini untuk menghilangkan kefanatikan buta itu. Dan ini untuk menghilangkan keingkaran murid kepada guru. Iya, iya. Kan keywordnya sudah ada tadi ya. Guru itu mesti diyakini alimun billah wa arifun billah. Itu keyakinan. Babnya ta'lim, babnya bimbingan di situ. Bab al-ismah, bab danbun, bab maksiat, itu bukan urusan guru dan murid. Bab kemaksiatan, bab dosa yang dilakukan oleh guru itu urusan dia dengan Allah. Kan itu cerita yang sudah kita ulang-ulang. Ketika Junaid ditanya oleh muridnya, apakah mungkin guru berzina? Seorang wali berzina? Kan mungkin kan? Mungkin saja. Sebagai seorang manusia, gitu kan? Nah, kan itu kalau kita ulang-ulang ya, semuanya akan memiliki ketersambungan, mesti ulang-ulang ya. Mungkin sebelumnya misalnya saya salah membaca dulu, saya katakan Junaid yang berzina, ternyata tidak. Qila li Junaid gitu. Teknik. Orang bertanya ke Junaid ini. Nah, berarti Syekh Junaid sedang menceritakan sesuatu ya yang pernah jadi terjadi. apa yang kita kalamkan ini bagian revisi dari apa yang sebelumnya sudah kita kalamkan. Nah, jadi Junaid ini ditanya oleh muridnya, mungkin nggak seorang arif berzina? Ya mungkin saja. Lalu seorang murid sedang berkhidmat kepada gurunya, lalu dalam khidmatnya guru ini melakukan zina dengan perempuan. Satu hari ditanya oleh guru ini ke muridnya, kamu sudah melihat perbuatan fasik yang aku lakukan dengan wanita itu. Sekarang saya tunggu waktumu untuk meninggalkanku, kan begitu kan? Iya, iya. Tapi jawaban murid bagaimana? Saya khidmat kepadamu atas dasar satu, saya meyakini dari awal bahwa kamu bukanlah maksum. Meyakini bahwa engkau bukanlah maksum. Bukan maksum, satu. Yang kedua, yang saya yakini adalah bahwa Tuan Guru adalah alim billah, arif billah, dan tahu cara jalan menuju Allah.
Oh, soal ada kemaksiatan, soal ada dosa dan sebagainya, manusia ini tempat jalannya takdir Allah. Maka urusan dosa, kemaksiatan yang dilakukan itu bukan urusan saya. Maka saya tidak akan berubah sedikit pun dalam bab itu. Saya tetap akan berkhidmat dan saya tetap meyakini bahwa guru saya adalah arif billah, alim billah. Soal dia berdosa itu urusannya dengan Allah. Nah, lalu apa jawaban berikutnya gurunya? Kata gurunya, wa illa fala. Jika jawabanmu tidak seperti itu, nggak lulus kamu. Nah, itulah salah satu asbab murid yang berkhidmat itu, asbab dia jadi wali. Jadi dia memang nggak terpaku dengan sosok gurunya dan dia memang tidak mengatakan tidak meyakini gurunya maksum gitu ya. Jadi kalau seandainya dia meyakini gurunya tadi maksum, mungkin konsekuensinya mungkin dia akan mengikuti gurunya, bisa begitu? Bukan, atau meninggalkan langsung? Bisa meninggalkan. Itu yang kita sebut tadi itu. Makanya semuanya mulai dari tasdik, mulai dari taslim itu. Masa orang maksum begini gitu ya? Nah gitu. Hanya jelas-jelas. Apalagi orang yang berkhidmat, yang membersamai. Orang berkhidmat itu kan bisa tahu semuanya. Apa yang terjadi di keluarga gurunya dia tahu juga. Bahkan isi dompet gurunya dia tahu juga. Nomor ATM-nya dia tahu juga. Lebih tahu dia daripada gurunya. Gurunya nggak tahu nomor ATM-nya berapa. Ada bahkan sampai ke situ. Saking percayanya guru terhadap muridnya. Ada kedekatannya. Nah itu dia. Walau apapun yang terjadi, bab khidmatnya tidak berubah. Cuma kadang-kadang Bu ya, saya kadang memikirkan ulang lagi itu cerita itu. Misalnya nih kalau kita kaitkan dengan fikih kan, sebetulnya kan kalau berdasarkan cerita tadi, kan nggak ada orang lain yang melihat kan selain murid ini sebenarnya. Kalau dalam fikih kan baru bisa diadili gurunya, ini katakanlah memang berzina gitu ya. Jadi baru bisa diadili gurunya ini ketika ada 2 orang saksi kan baru bisa di pengadilan. Nah berarti dalam hal ini muridnya sedang diuji apakah dia menjaga aib gurunya atau tidak. Satu sisi. Yang kedua dia mau mengikuti gurunya atau tidak. Karena dalam hukum fikih pun belum sah kan gitu kalau belum ada saksi yang melihat gitu kan. Gitu ya. Belum melanggar fikih syariat juga sebenarnya kan gitu ya. Ini kalau masuk bab fikih itu yang ini. Kadang-kadang saya merenungkan juga coba ya. Tapi alhamdulillah Abia sudah menjawab tadi soal adab yang ketiga tadi wahai sahabat. Waktu masih ada ya Mando ya. Mungkin izin kita lanjutkan ke adab selanjutnya Bu ya. Nggak izin ngopi. Wah ya boleh Bu ya. Kopinya takut dingin. Silakan sahabat di rumah yang ada kopi diminum, jangan sampai dibiarkan dingin. Tetap rileks dan santai. Insyaallah kita akan menambah lagi asupan-asupan gizi untuk rohani kita daripada guru kita. Wah, ada goreng ini. Masya Allah. Ini ada kerupuk. Kabarnya kerupuk ini dari Payakumbuh ini. Baik. Lalu yang berikutnya apa? Dia mesti meyakini bahwa gurunya itu sempurna. Mesti meyakini bahwa gurunya sempurna. Dan dia adalah orang yang ahli untuk mendidiknya, mentarbiyahinya dan mengirsyadnya. Harus meyakini itu. Sempurnanya dalam hal kemakrifatan. Iya. Betul. Dalam kaidah tidak ada guru yang kamil, yang ada adalah guru murid yang shadik. Tapi murid yang shadik dia meyakini gurunya sempurna untuk dia. Iya. Nah, itu harus dijaga juga. Itu i'tikad itu, keyakinan seperti itu kapan dikalamkan? Setelah dia melakukan riset. Nah, itu dalam bahasa kampusnya begitu. Setelah kan? Melakukan riset gitu kan. Ustaz, bukan riset. Riset. Oh, riset. Ustaz Dayat kan lagi riset kan? Iya, Bu ya. Riset. Dia lakukan penelitian, dia lakukan pengamatan. Bahkan mendalam sekali tuh. Cek gurunya ini siapa, perilakunya gimana, bla 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 semuanya. Begitu ya. Lu tahu. Nah, dia meyakini bahwa guru ini adalah orang yang tepat, guru ini adalah sempurna, orang yang kamal,
yang kamil, dan dia mengerti persoalan bagaimana mendidik orang, dia mengerti bagaimana mengirsyad orang. Itu mesti diyakini gitu. Nah, kemudian ini dia mesti seorang murid ini mesti tasdik dan memiliki niat yang tulus ikhlas. Oke, tulus ikhlas niatnya. Kalbunya tasdik, niatnya ikhlas. Jadi berguru itu kudu ikhlas juga. Niat ini penting ya. Penting sekali. Kadang-kala kan orang berguru itu karena ada apanya. Kenapa berguru dengan si A? Kenapa berguru dengan si A? Iya. Karena ada udang di balik bakwan. Ada maksud lain. Ada maksud lain. Kita kan juga ada maksud berguru itu, tapi maksudnya adalah bagaimana kita dihantarkan oleh guru menuju Sayyidina Rasulullah, dan Sayyidina Rasulullah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau murid berguru kepada si fulan untuk tujuan dunia, berarti yang dia dapat, ya itu lagi-lagi itu dunia. bab niat. Tergantung niatnya apa. Tergantung niatnya apa. Kalau ikhlas itu tak masuk setan dalamnya. Orangnya disebut dengan mukhlis. Itulah mungkin rahasia kenapa bab niat itu jadi bab yang paling pertama dibahas oleh para ulama dalam kitabnya biaya. Maka rukun zikir itu adalah ikhlas. Ikhlas. Kenapa orang banyak berzikir itu kadang nggak nyambung? Karena dia nggak pakai rukun ikhlasnya. Kalau rukun ikhlasnya dipakai, setan nggak masuk. Ya. Kan itu deklarasi setan kan? Dia tidak bisa goda hamba yang mukhlis Di kan? dalam tingkatan maqamat dalam tasawuf, ikhlas ini sudah paling tinggi mungkin. Ya kalau kita ungkit masalah itu ya setelah fuad lah. Ya. Artinya kan ini kan murid kan baru belajar Ya nih. kalau baru belajar berarti babnya masih kolbu. Tapi ikhlasnya dalam tataran kalbu gitu. Ya tetap belajar kan, belajar ilmu ikhlas kan. Ya. Ini Ustadz Dayat mesti tonton PPT ini. Apa tuh ya? Hah? PPT Filmnya siapa? Deddy Mirzar ya. Andre Taulani belajar ilmu ikhlas gitu. Ntar nonton lagi ya. Saya jarang nonton TV Bu, ya. Di rumah nggak ada TV juga soalnya Bu, ya. Baik. Nah kemudian apa lagi? Dia mentakzimi gurunya. Dan dia memelihara kehormatan gurunya, baik dia bersama guru atau di belakang guru. Orang kan kadang-kala di belakang guru sebut nama guru saja. Depan gurunya sebut Buya, Ustadz, Kiai. Nah, di belakang sebut nama doang. Si Anu itu gitu ya. Itu bab, iya. itu kena adab itu. Termasuk seorang anak ke orang tuanya, pas depan manggil ayah, ibu, belakang sebut nama doang. Yeah. Itu tidak ada miliki ketakziman, tidak melihara kehormatannya. Guru itu dengan guru harus begitu dan orang tua, apalagi dengan Rasulullah. Guru itu kan orang tua juga. Yeah. Bapak kita di rumah itu orang tua biologis, jasadi. Yeah. Guru ini orang tua nur. Nah kemudian ini yang harus diwanti-wanti juga. Ada kalam dari Ibrahim bin Syaiban itu. Apa? Man taraka hurmatul masyayikh iqtala bida'wa al-kadhib. Bayang nggak tuh? Apa tuh maknanya tuh ya? Orang yang meninggalkan menghormati gurunya. Masalahnya nanti itu dia diuji dengan bab kebohongan, dusta. Itu bisa bohong-bohong terus dia itu. Oh, jadi ini berefek kepada perilaku dia sehari-hari. Berefek kepada perilakunya. Maka jadi kadzib juga dia. Maka menghormati guru itu begitu. Tidak hanya di depan, tidak hanya di belakang. Luar biasa ini Bu ya, konsekuensinya Bu ya. Kalau dipikir-pikir kalau adab begini Bu ya, banyak makin ini Bu ya. Kan banyak juga yang ini berat sekali nih adab dalam. Makanya kita mulai dari batinnya. Mulai dari batin. Apalagi bahwa guru kita itu adalah seorang wali, seorang aulia Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Man waqa'a fi 'indil waliyyin ibtalahu
ibtalahullah bimautil qalbi. Bahaya tah? Oh, mungkin Bahaya. mungkin Buya perlu menjelaskan maknanya apa tuh kira-kira ya. Ini kalau tidak menjaga kehormatan atau berpaling dari guru itu wali. Kalau kita tinggalkan dia atau tidak patuh kepada dia, itu sebab matinya kolbu. Hati-hati. Tidak patuh ke guru itu akibatnya kolbu mati. Sak dengan guru, kolbu akan mati. Berpaling dari guru, kolbu akan mati. Bahaya. Kenapa akan mati? Karena guru tadi ngapain dia? Guru tadi itu adalah wasilah untuk menghidupkan kolbu yang mati. Dengan wasilah talqin. Talqin itu untuk apa? Untuk menghidupkan kalbu. Itu harus dijaga. Sebagaimana juga orang tua juga kita harus perlakukan seperti itu. Ya, kata Buya tadi kan. Oh iya. Cuman saya kadang mikir-mikir ya, sama guru dan orang tua adabnya sebegitunya harus kita jaga. Apalagi dengan Rasulullah. Kadang-kadang kan orang banyak sebut nama aja kena. Nah ya itu dia. Itu salah satu, misalnya kayak nama Rasulullah itu ya, Muhammad gitu. Sayyidinanya, Habibina, Syafi'inanya kadang. Nah, itulah dia yang kita sebut bab adab tadi itu. Karena Sayyidina Muhammad Abul Arwah. Ya. Kemudian apa lagi? Kita seorang murid ke guru itu harus dengan ada rasa mahabbah, cinta. Dan cinta ke guru itu selayaknya. Selayaknya cinta ke guru itu. Bagaimana menggambarkan cintanya? Waduh, saya selama ini belum ada orang yang menggambarkan cinta itu gimana ya. Gimana tuh cara bikin gambar cinta ya? Berarti cinta emang tidak ada definisi berarti ya? Itu kalau Datuk Dodo yang jawab itu sabar Ustaz Dayat katanya. Bang Dodo tawaduknya di belakang terus ya. Itu masalahnya. Jadi di bab cinta ini kita kan mesti bermahabbah. Kenapa kita cinta ke guru? Kita menaruh rasa cinta ke guru itu apakah karena fisik gurunya? Enggak kan? Enggak. Yeah. Cinta ke guru itu karena ada percikan Nur Muhammad di dalam diri guru. Yang sejatinya yang kita cintai itulah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah kenapa rasa cinta itu mesti dibangun. Jadi mahabbah tumbuh terhadap guru karena ada pancaran Nur Muhammad di situ. Itu dia. Jadi Nur Muhammad itu bertajalliyat terhadap guru gitu ya. Iya. Itu harus dijaga. Makanya perlu kita beradab. Mahabbah ini tingkatannya kalau dalam maqamat tasawuf itu di bawah ikhlas atau di atas ikhlas, Bi? Nih mohon izin pencerahannya. Ini adab yang terakhir kan ya? Mungkin bab mahabbah mungkin kita bisa ini diskusikan lebih gitu. jauh. Ya kalau dalam bab adab ini adabnya bisa diperpanjang, bisa diperpendek sebetulnya. Berarti kalau ini kita hanya bicarakan semuanya banyak hal yang bisa kita bicarakan dalam bab itu. Nah, tapi harus dipahami satu tadi Ustaz Dayat nyebut ada ikhlas, lalu ada mahabbah. Lalu di situ ada lagi mahabbah dan ada ridho. mahabbah dan ridho beda lagi. Mahabbah, ridho. Bagusnya itu nanti kita diskusikan dalam tema yang menarik. Sesi berikutnya bisa jadi atau sesi kapan kita bicara tentang itu. Mungkin kita mulai dari makob yang pertama, mulai dari tobat gitu ya. Dan seterusnya nanti akan kita diskusi. Kita bincang-bincang ringan lah terkait dengan itu. Nah, itu sangat dibutuhkan itu ya. Itu baru kita bicara bab apa? Adab. Adab yang batin. Itu baru sebagian kecil ya. Ini baru sebagian, itu belum rinci. Apalagi kalau kita baca kitabnya Imam Sya'rani, dia lebih rigid lagi beradab. Melihat jabaran Buya tadi Buya, kayak apa ya? Kayak dari 1000 itu hanya ada sekian 10 orang yang mampu begitu ya. Lalu dalam ya alhamdulillah kalau ada 10 orang.
Apakah mungkin tidak ada yang sampai semaksimal begitu ya? Mungkin. Kan itu dia. Jadi babnya di situ. Nah, dalam kondisi demikian Bu ya, Nah, seorang sebelum itu, kenapa segitunya kita dengan guru? Dan kenapa kita harus menghormati guru? Bahasa kasarnya apa itu? Kan guru itu yang jamin kita tuh. Guru itu yang membawa kita, yang ngantarin jalan kita untuk menuju Allah itu. Menuju sang kekasih loh. Ya yang ngantarin. Kan masalahnya kita nggak bisa langsung. Nah, guru itu jika tidak punya akses langsung dengan Sayyidina Muhammad, maka dia akan bawa muridnya ke gurunya. Gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya yang Buya maksud dalam Rabithah kemarin. Nah, itu bahasa kasarnya. Ini rahasia ya. Oh, ini rahasia. Rahasia boleh dibukain Buya ya? Rahasianya adalah guru rohani itu adalah orang dalamnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah demikian, maka sudah sangat selayaknya dan sepatutnya kita memuliakan seorang guru Buya ya. Iya, dengan sepantasnya. Sepatasnya. Dengan sepantasnya. Tidak boleh membabi buta, tidak boleh fanatik buta. Sepantasnya. Kenapa cinta ke guru? Karena ada nur Muhammad mengalir dalam jasadnya. Ya. Belum masuk kita ini kepada abad zahirnya ini. Baru batin Buya ya? Baru batin. Masya Allah. Nah, ujungnya kan yang batin itu terpancar dia di zahir. Nah, itu kata orang Minang, nandai menunjukkan nan batin. Sebetulnya, ya itu dia. Apa zahirnya, batinnya itu. Itu makanya dari dalam dulu pembersihannya. Iya. Mulai dari dalam. Itu kali Ustaz Dayat ya. Kayaknya Baik. nanti bisa kita diskusi lagi terkait dengan adab zahir. Adab Ya. zahir. Adab zahir. Mungkin episode berikutnya mungkin tetap menyinggung ini lagi Buya ya, dengan lalu masuk ke adab zahir insyaallah Buya ya. Ya, semoga jika Allah izinkan Amin kita. amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Buya, terima kasih atas pencerahannya. Ya begitulah kira-kira sahabat yang dijelaskan oleh Buya tadi tentang adab batin seorang murid kepada gurunya. Itu baru sekian kecil dari sekian banyak adab yang harus kita jaga. Memang dipikir sepintas lalu agak berat, tetapi kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang murid yang shadik, murid yang kafah tadi, ya yang sempurna dalam berguru, ya otomatis kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Dan sebagaimana disebutkan oleh guru-guru kita, konsekuensinya hanya dua. Kita mau menuju Allah, ingin menuju pulang kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu atau tidak. Kalau kita tidak mau berpulang, lalu bagaimana kita akan bisa menuju Allah Subhanahu wa taala? Kira begitu, sahabat. Insyaallah kita akan lanjut pada episode berikutnya, dan jangan lupa terus nikmati kopi ilmu dan gizi-gizi yang dilontarkan, yang diberikan oleh guru-guru kita secara rohani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minum.